Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Isakers dimanapun Anda berada, kembali lagi lebih dekat bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Program ini menjawab pertanyaan-pertanyaan populer, dan pada kesempatan kali ini kita bertanya yang berkaitan dengan seputar Idul Adha dan juga kurban. Langsung saja, tentu bersama guru kita tercinta Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Kita menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita mau ngerepotin bertanya lagi Ustadz. Oh iya, silahkan. Pertanyaannya begini Ustadz. Biasanya di dalam kurban itu kita mengundang penjegal sapi gitu Ustadz. Penjagal. Nah, penjagal. Nah, itu kalau misalkan upahnya itu dibayar menggunakan daging dari kurban itu, boleh enggak ya Ustadz? Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isakers yang dirahmati Allah. Sekali lagi kami sampaikan seperti yang video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa perkara kurban itu salah satu hal yang perlu dijauhi adalah perkara jual beli berkaitan dengan hewan kurban. Termasuk diantaranya kalau kita, sekali lagi kemarin kita jelaskan, hewan kurban itu tanggung jawab orang yang berkurban. Kalau kemudian kita tidak bisa kelet, tidak bisa menyembelih sendiri, kita mengundang orang, lalu kemudian nanti ketika kita mengundang orang, lalu kemudian kita janjikan akan kita bayar, atau katakanlah tolong disembelihkan, nanti kulitnya baik sampean. Nanti kulitnya diambil sebagai upah. Nah, ini haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, mamnu'. Jadi di dalam Islam dilarang. Jadi kalau toh si penjagal tadi, ya kita beri bukan sebagai upah. Tidak ada transaksi sebelumnya, tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalau sampan sembelihkan akan tak kasih, ini begini enggak. Tetapi kalau toh dia dikasih, bukan sebagai penjagal, bukan sebagai penjagal, mohon maaf, bukan sebagai penjagal, ya, bukan sebagai orang yang upah sebagai penyembelih, tetapi dia sebagai tetangga yang memang punya hak mendapatkan bagian dari hewan kurban. Atau misalnya sebagai fakir miskin atau sebagai tamu begitu ya. Betul, ya. Tapi untuk upah haram hukumnya. Ya, gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Misalnya ketika kurban itu kan kadangkala ada kulitnya itu kan tidak diberikan kepada siapa kan tidak tahu. Seringkali kan tidak diberikan gitu Ustadz. Nah, lantas solusinya itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh untuk dijual? Tadi kan kalau misalkan daging kurban dijual tidak boleh. Nah, kalau untuk yang kulit ini boleh tidak Ustadz? Terus gitu. Baik. Termasuk kulit, ya, kulit untuk ujroh lil jazar. Ujroh itu pahala untuk si pengkelet atau si penjagal, itu tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk dijual, la yuba'u jilduha. Tidak dijual kulitnya, ya. Tetapi kalau nggak dijual, untuk apa? Satu, linaf intifa bijildiha, boleh memanfaatkan kulit untuk dimanfaatkan sebagai kaligrafi, boleh, ya kan? Kalau ada yang mau memakannya, boleh. Pak, saya nggak usah dikasih dagingnya, kalau perlu saya dikasih kulitnya. Misalnya begitu ya, karena dia suka kulit. Dan dia orang fakir miskin. Dia bukan sebagai pengkelet. Dia bukan sebagai penjagal. Boleh-boleh saja. Al-intifa' bijildiha, boleh. Tetapi kemudian jika ini kulit kok bermasalah, karena disembelih banyak, lalu kemudian sebagian dari saudara-saudara kita itu malah kulitnya dijual, lalu kemudian dibelikan daging sapi, dibelikan kambing kan, karena kulitnya banyak, lalu kemudian dijual, lalu kemudian dibelikan kambing lagi. Nah, ini menurut saya malah justru nggak benar. Ya. Jadi dijual untuk apa?
dijual kemudian watasodak bithamaniha. Nah, ini malah boleh. Dijual kemudian untuk sodakoh hasil jualannya. Boleh malah. Tapi kalau dijual untuk beli kambing lagi, dan nanti kambing kan ngandung kulit lagi. Oke. Nah, Bingung nanti, lagi nanti. nah, nanti bingung lagi. Kulitnya kambing mau diapain? Dijual untuk beli ayam. Nah, itu malah nggak boleh. Menurut saya malah menjual kulit untuk membeli hewan kurbanan itu sudah sesuatu yang berbeda. Jadi yang kita korbankan sapi, tapi ternyata di tengah-tengah korban sapi itu ada kambing. Di balik sapi ada kambing. Di balik sapi ada kambing gitu loh. Ya. Menurut saya malah itu nggak pas. Justru kalau dijual, kemudian al-intifa atau apa namanya as-sodakoh bithamaniha, dengan sodakoh dengan harga, dengan hasil jual kulit tadi, nggak apa-apa. Nah, sodakoh untuk apa? Ya sodakoh untuk linafil ummah. Diberikan ke masjid boleh, Misalnya fakir miskin boleh, untuk infak ke masjid boleh, untuk fakir miskin boleh, untuk yatim piatu boleh, untuk yayasan juga boleh gitu. Ini bukan berarti karena kita sedang menggalang dana ya, tetapi kalau untuk dijual, untuk dibelikan kambing lagi, menurut saya kok nggak ketemu saya. Ya, Ustaz. Ya, tetapi silahkan kalau ada yang berpendapat demikian dan itu membolehkan, ya monggo silahkan. Tapi kalau saya kok nggak ketemu. Ya, Ustaz. Nah, pikir saya begitu. Jadi karena kita apa namanya itu korbanannya sapi, kemudian tiba-tiba dikumpulkan kulitnya untuk beli kambing. Itu kan menurut saya sudah berbeda lagi itu. Belum lagi nanti kalau kambingnya dapat 3 atau dapat 2 dari hasil kulit tadi misalnya, lah nanti kemudian kulit kambing yang ketiga, kulit kambing tadi untuk apa juga. Jadi kalau saya pribadi itu kurang pas dan kurang ketemu. Nah, yang berikutnya tadi sekali lagi kesimpulannya adalah boleh-boleh saja saya mengikuti sebagian ulama yang lebih masuk akal menurut saya, boleh dijual kulitnya, tetapi yang diharamkan nggak boleh untuk upah. Baik untuk upah yang sedang masak, upah yang sedang kelet atau jagal, atau upah yang usung-usung ya, yang ikut mengangkuti transportasinya dan seterusnya, nggak boleh. Pokoknya itu untuk upah nggak boleh. Apapun, baik itu daging, baik itu kulit, nggak boleh. Tetapi kalau dijual kulitnya, bukan dagingnya ya, kulitnya dijual karena ini menyusahkan, ya dibagi juga nanti masak sih cuman masak kulit, ya kan? Lalu kemudian kalau dibagi setiap orang dapat berapa lembar, nah, gitu kan, berapa senti. Nah karena itu maka dijual lalu kemudian tasodak, fatasodak, bithamaniha, bersodakoh dengan hasil itu tadi. Yang terakhir Mas Ayas, jangan khawatir bahwa layanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima ya apa namanya itu daging atau darah yang menetes dari hewan kurbanan yang kita persembahkan pada hari itu, tetapi yang diterima adalah ketakwaan kita. Sehingga pada dasarnya apapun itu pendapat tentang kurbanan, kalau kita sudah berkurban, kita sudah melakukan dengan cara yang baik, syariatnya hewan kurbannya harus baik, harus sehat, dan seterusnya sudah kita tepati, sudah kita penuhi, kita serahkan kepada panitia atau serahkan kepada tetangga yang akan kelet, kemudian tadi hal-hal yang berkaitan dengan yang dilarang tidak kita langgar, maka insya Allah, kalau toh ada hal-hal yang tadi masih sisa kayak kulit dan seterusnya, prinsipnya asal digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau kita bayangkan untuk kaligrafi saja boleh kok. Apalagi kalau untuk bayar listrik masjid. Untuk kaligrafi saja boleh. Apalagi dimanfaatkan untuk sedekah kepada fakir miskin. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini solusi bagi kulit yang kita sulit mau dikemanakan, itu ternyata boleh dijual, tetapi untuk hal yang bermanfaat seperti infak masjid atau misalnya kaligrafi di masjid gitu ya. Ya, termasuk untuk tutup beduk. Zaman dulu kan untuk tutup beduk ya. Nah itu. Nah ada lagi Mas yang rada aneh menurut saya, ketika kulitnya dijual karena nggak cukup untuk beli kambing, ya hasil jual kulitnya dibelikan daging di pasar. Nah, lalu kemudian daging itu dibagi. Lah menurut saya itu juga nggak ketemu dalilnya.
Ya, oke. Ya, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Semoga Baik. kita semua mampu mengambil hikmah. Amin, amin, amin. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Begitu juga Mas Ayas, semoga sehat selalu. Amin. Ya. Ya, Ustadz. Baik, sekian terima kasih pemirsa. Kita akhiri video pada kesempatan kali ini. Seperti biasa kami mengajak para pemirsa untuk ikut andil dalam pembangunan pondok pesantren tahfidz yang informasinya ada di bawah ini. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan video manfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.